Dalun wa adal. Apa kata Gus Baha? Ada seorang penyanyi dangdut terkenal, bisa mematikan nasab Ba'alawi para habaib dengan spontan, langsung jadi wali. Penyanyi dangdut. Apa kata Gus Baha? Kata Gus Baha nih yang ngomong, saya kalau kalian datang ke sono mendengarkan dangdut, saya rekomendasikan tidak apa-apa. Tapi kalau Anda menuntut ilmu kepada mereka, dalun wa adal, sesat dan menyesatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. InsyaAllah kita yang hadir husnul khatimah. Kembali kita bermunajat kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Jika mereka telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang yang saleh. Dan untuk orang tua kita yang masih hidup, husnul khatimah, dianugerahkan anak-anak yang selalu mendoakannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehat semua Bapak Ibu? Kata Nabi dalam hadisnya, wa ruya Ibnu Wahab an Ibnu Syihab Az-Zuhri radhiyallahu anhu ta'ala rahimahullahu ta'ala qal innal yahuda wan nasara innal yahuda wan nasara innama insalahu minal ilmi alladhi kana bi aydihim hina istaqallu ar-ra'ya wa akhadhu fihi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruwiya al-Bukhari fi sahihihi an Urwah radhiyallahu anhu qala hajja alaina Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yanzi'ul ilma ba'da an a'tahumuhum intiza'an walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama' bi'ilmihim fayabqa nasun juhalun yustaftawna fayuftuna bira'yihim fayadilluna wa yadilluna fahaddastu bihi Aisyah radhiyallahu anha zawjat Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma inna Abdullah bin Amr hajja ba'd faqalat ya ibnu ukhti intaliq ila Abdillah fantasbit li minhu alladhi haddastani anhu faji'tuhu fasa'altuhu fahaddathani bihi kanahwi ma haddathani fa'ataitu Aisyah fa akhbartuhu faqalat wallahi laqad hafiza Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita akan menyampaikan persoalan yang sangat krusial dan sensitif. Bahasa sederhananya penyimpangan akidah dan cara penanggulanginya, atau sebab-sebab terjadinya penyimpangan agama. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hadis yang pertama yang tadi yang saya bacakan, apa kata hadis tersebut? Yahudi dan Nasrani innama insalahu minal ilmi,
Terkadang Yahudi dan Nasrani ini selalu berusaha mencoba menjadikan ilmu ini salah satu sasaran empuk untuk dipopulerkan di dunia. Dan mereka bisa saja menggunakan ilmu untuk memutar balik fakta. Alladzi kana bi aidihim, dengan tangan mereka, hina istaqallur ra'ya wa akhadhu fihi. Dan mereka bisa memanfaatkan ilmu tersebut untuk diri mereka dengan tangan mereka. Di dalam hadis yang lain Nabi bilang, Allah mencabut orang-orang berilmu. Allah mencabut ilmu itu dari muka bumi ini dengan berbagai macam cara. Bisa jadi cara Allah mencabut, kata Nabi, biqabdil ulama bi'ilmihim, dengan cara mencabut para ulama dengan keilmuan mereka. Maksudnya bagaimana? Ada makna yang lain di balik kalimat tersebut? Ada. Bagaimana mencabut ulama? Bagaimana mencabut ilmu? Cara Allah mencabut ilmu dengan mencabut ulama. Bagaimana cara Allah mencabut ulama? Ada beberapa pandangan. Pandangan yang pertama, mematikan ulama. Mematikan orang alim, orang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, cara Allah mencabut ilmu tadi, menjadikan ilmu yang ada pada para ulama tersebut tidak bermanfaat. Yang ketiga, ulama yang terselewengkan. Kalau bahasa lain, ulama dunia. Pertanyaannya muncul, mengapa ilmu dicabut dan apa yang tersisa? Ilmu dicabut disebabkan pertama, adamun nas fi talabihi, sedikitnya manusia yang mencari ilmu. Tapi sekarang banyak yang mencari ilmu, belum selesai. Nanti kita panjangkan lagi. Yang kedua, orang tidak lagi menggunakan ilmu. Yang ketiga, ilmu tak lagi disandarkan pada iman. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin penting daripada yang kita sampaikan itu, salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dalam akidah atau agama, kita ambil poinnya, kita langsungkan aja akidah, nanti baru agama. Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan akidah disebabkan karena du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Pertanyaannya, mengapa orang bisa lemah ilmu? Satu, ada mutalabil ilmi, sedikit atau tidak ada yang menuntut ilmu. Atau menuntut ilmu dari orang yang tidak selayaknya untuk dituntut. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini poin penting nih. Adakah orang yang tidak layak untuk dituntut ilmunya? Ada. Orang yang tidak sejalan perkataan dengan perbuatan, maka tak layak ngambil ilmu dari diri dia. Bahasa lainnya nifak, munafik, atau fasik. Ada orang pinter, cerdas, tapi tak sejalan dengan kecerdas, akhlaknya tak sejalan dengan keilmuannya. Tidak usah ambil ilmunya. Dia sendiri tak bisa mengambil dari diri dia, apalagi orang lain. Tapi kita butuh ilmunya Pak Ustaz. Jika kita mampu mengerjakan ilmu tersebut, ambil. Kalau tak usah. Saya ingin membuka pola fikir Bapak Ibu sekarang. Perhatikan, jika berada di tengah Bapak Ibu, saya tidak dalam sedang mengkritik. Bisa dipahami ya, tidak dalam sedang mengkritik. Tapi dalam sedang mencoba membuka pola fikir kita. Kajian 1 jam, tertawanya 2,5 jam. Paham maksud saya? Apa yang Bapak Ibu dapat? Kita rujuk kepada sejarah. Kita kembalikan kepada cara tradisi keilmuan pada masa Nabi. Ali bin Abi Thalib, orang yang terkenal dengan keilmuan cerdas dan tinggi. Anna madinatal ilmi huwa aliyu babuha. Ali kalau belajar, duduk Pak. Dalam satu halakah nih, Ali duduk, murid-muridnya duduk. Itu kalau Ali yang belajar, seriusnya bukan main.
Baru-baru ini ada seorang mahasiswa, murid dosennya Ustadz Adi Hidayat. Siapa ustadznya? Dosennya? Ustadz Adi Hidayat. Dia mahasiswa. Ustadz Adi Hidayat ini ngajar di salah satu universitas dan dosen tetap di situ. Kemudian orang bertanya-tanya bagaimana model pengajaran beliau dan seperti apa. Apa yang terjadi? Beliau paparkan. 1,5 jam sebelum masuk, sudah harus datang. Tidak boleh pakai laptop, tidak boleh bawa HP. Semua materi ditulis tangan dan harus paham. Kembali kepada masa mana? Masa jahiliyah dulu kah? Masa kecerdasan pada masanya. Saya tak katakan jahiliyah, tapi masa kecerdasan pada saatnya. Seorang penyair menuliskan begini. Kata penyair itu begini. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Kata seorang penyair itu, ilmu itu ibarat seperti pancingan, saydun, pancingan. Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikat pancingan tersebut dengan sekuat-kuatnya. Biar ketika ikan makan dan ditarik sama ikan, talinya nggak copot. Paham maksudnya Pak ya? Kemudian dikatakan, apa kata dia? Qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikat itu, pancingan itu dengan pancingan yang begitu kuat. Ketika Imam Asy-Syafi'i pernah melangkahi kaki gurunya bernama Imam Waqi', maka dituliskan satu syair oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku datang kepada Imam Waqi' melaporkan betapa sulitnya aku menghafal. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dan dia sampaikan kepadaku, jauhi maksiat. Fa akhbarani, dan dia katakan kepadaku, bi annal ilma nur, bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda lil as. Yang namanya ilmu tak akan bisa didapat dari pelaku kemaksiatan. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Itu yang ngomong Imam Syafi'i. Kita sedang melakukan aktivitas keagamaan, kita datangkan kemaksiatan. Kontradiksi. Kontradiktif dengan perbuatan. Lisan kita mengajarkan ilmu, karakter kita mengajarkan kemaksiatan. Apa kata mahasiswa tadi? Yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam mengajar. Ketika ngajar beliau sangat serius, tapi sambil tersenyum. Setiap mahasiswa dalam 1 pekan wajib khatam baca buku 1 dalam berbahasa Inggris. 1 buku harus khatam dalam 1 pekan dalam bahasa Inggris. Kalau 16 pertemuan, kira-kira berapa? Kalau 16 pertemuan dan 16 minggu, berarti berapa buku yang harus dia hafal? Dia baca 16 buku. Dan tidak hanya membaca, kata beliau, harus paham isi buku tersebut. Loh, bagaimana orang yang tidak bisa paham bahasa Inggris? Sudah ada Chat GPT. Sudah ada Google terjemah. Tidak usah sulit. Pertanyaannya, Anda mau enggak? Gitu. Ternyata ketika beliau memulai kajian tersebut, beliau tidak memulai langsung dengan keilmuan. Beliau mengajak mahasiswanya untuk lebih dekat dengan Allah. Maksudnya apa? Menghadirkan Allah dalam setiap perbuatan. Termasuk talabil ilmi. Imam Al-Ghazali pernah menasihati muridnya ketika muridnya bertanya kepada Imam Al-Ghazali tentang keadaan setelah menuntut ilmu. Ada yang bertanya tentang susahnya mengaplikasikan ilmu dan lain sebagainya. Ditulis oleh Imam Al-Ghazali 1 buku kecil judulnya Ayyuhal Walad, nasihat bagi para penuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kaitannya dengan apa yang tadi kita sampaikan? Kaitannya sederhana saja Pak, sederhana. Pola pikir masyarakat kita sekarang sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Betapa besar pengaruh dunia ini dalam merusak pola pikir kita sehingga memisahkan antara ilmu dengan agama. Sehingga banyak orang menuntut ilmu tapi mereka lupa dengan agama. Masa iya ada mahasiswa dari jumlah 35
Yang mengerti, yang bisa membaca Al-Fatihah cuma 10. Itu membaca. Membaca bukan menghafal, membaca. Cuma 10. Sisanya buta huruf. Universitasnya Islam. Tapi kok bisa buta huruf? Kira-kira perlu pelajaran apa kalau seperti ini? Cukup pelajarannya menghafal Al-Fatihah. Yang berhasil menghafal Al-Fatihah nilainya A. Selesai. Saya kira adik-adik ini dapat nilai A nih. Coba bayangkan. Krisis keilmuan dengan keimanan hari ini sangat-sangat jauh. Degradasi akhlak, runtuhnya moral disebabkan ilmu yang tidak beriman drastis. Bolehkah kami dalam kajian itu tertawa-tertawa, kami pengen yang lucu-lucu, Pak Ustaz, berrefreshing? Silahkan, hati-hati. Hati-hati. Di balik kelucuan tersimpan satu penyakit yang besar. Orang yang tertawa terbahak-bahak dalam menuntut ilmu tumitul qalbi, bisa mematikan mata hati dia. Ustadz ya tidak pelawak, nggak usah irilah Ustadz dengan orang-orang tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mengapa kok bisa tersebar? Ada orang-orang kajian-kajian terus. Tapi kok bisa kesesatan begitu banyak? Itu dampaknya Pak. Karena kajian kita lebih sering lucunya. Daripada keseriusan dan kebenaran. Seorang ulama mengkaji satu ayat bisa sampai 3 bulan. Satu ayat. Pertanyaannya apa yang dibaca? Saya hadirkan seorang ulama. Yang menurut saya kredibel. Sangat fantastis. Ada yang namanya Gus Qayyum. Satu persoalan ayat, beliau harus membahas ayat tersebut dalam 10 tafsir. Kalau cuma satu tafsir saja, saya pernah coba satu tafsir. Kita kaji satu ayat, satu tafsir saja. Itu butuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam untuk memahaminya. Dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab. Karena satu ayat ini, itu baru dikaji tafsirnya. Belum kaji bahasanya, belum kaji balaghahnya, belum kaji runtutan ayatnya, sebab nuzulnya, hukumnya, dan lain sebagainya. Butuh waktu berapa jam? 3 sampai 4 jam. Kalau dia butuh 10 tafsir, apakah dia tidak punya kesibukan yang lain? Punya. Tapi menjadi satu tradisi keilmuan. Tapi kan kami ini jamaah, Pak Ustaz tidak butuh begitu. Benar. Siapa bilang tidak butuh? Karena yang kita khawatirkan adalah dari lisan masyarakat inilah yang kemudian mohon maaf. Banyak orang yang menjadi ahli fatwa. Yang tak selayaknya memberikan fatwa. Coba bayangkan. Meskipun senda gurau itu tidak dilarang. Boleh. Bahkan dalam dakwah tersebut kata para ulama, boleh tidak mengarang cerita yang cerita itu tidak ada tapi memberikan motivasi. Ikhtilaf para ulama. Ulama Al-Quran ikhtilaf. Ulama tafsir ikhtilaf. Ulama fikih ikhtilaf. Kata para ulama boleh. Asalkan motivasi. Tapi sebagian lagi mengatakan jangan berdusta meskipun cerita. Coba kalau saya sejalan dengan poin yang kedua. Lebih baik tidak usah mengarang cerita. Tak usah. Meskipun motivasi. Yang kita khawatirkan adalah kedustaan tersebut menjadi bagian daripada bagian cerita masyarakat kepada yang lain. Coba bayangkan. Meskipun di kalangan para alim, hal ini ikhtilaf, berbeda pendapat. Saya pernah membahas cerita dalam Al-Quran. Cerita di dalam Al-Quran itu ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan kepastian dan kebenaran cerita tersebut. Ada yang mengatakan cerita itu hanya sebagian daripada motivasi untuk meningkatkan keimanan. Tapi saya sejalan dengan poin yang pertama. Al-Quran tidak mungkin dusta. Maka Bapak Ibu, kalimat ini itu sangat eksis. Iqra. Kenapa Nabi ketika disebutkan Iqra, Nabi tidak berbicara. Nabi katakan, ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Iqra ma'ana biqari. Sampai 3 kali. Malaikat Jibril datang, dia peluk.
Setelah dipeluk sama malaikat Jibril dibisikkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba ente baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa maksudnya? Ente iman dulu, bertakwa dulu, baru ente baca, baru ente belajar. Maka Bapak Ibu, kalau kita sorot pada ilmuwan muslim kita, cari mana yang nggak bisa ngaji. Nggak usah ngaji, terlalu rendah. Mana yang nggak hafal Quran? Coba cari, mana yang tidak hafal Quran? Minimal 20 juz ada yang hafal. Itu yang paling sedikit. Ilmuwan muslim minimal 20 juz, minimal. Rata-rata 30 juz. Di umur berapa? 15 ke bawah. Poin penting kita, Pak. Artinya apa? Ketika pada masa mereka Al-Quran terjaga, ilmu aman. Akhlak, adab, moral, etik terjaga. Sehingga lisan ini kalau mencaci, kalau berdebat hanya pada tataran kealiman. Bukan sama orang-orang biasa. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Apalagi persoalan kesesatan. Karena standar keilmuannya jelas. Kalau sekarang tidak lulus sekolah bisa jadi ahli fatwa. Ini masalah. Uniknya seorang banci bisa jadi da'i. Dan uniknya lagi, kemana cara berpikir orang-orang yang mengundang dia? Apakah kita dituntut untuk menormalkan perbuatan-perbuatan mohon maaf laki-laki yang tak selayaknya berbuat seperti perempuan? Kata Allah kata Nabi dalam hadisnya, la'anallahu syabbahar rijal bin nisa wan nisa bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, bukan menjadi menyerupai. Maka laki-laki jangan bawa tas perempuan. Laki-laki tidak usah pakai rok. Inilah perempuan pula yang pakai laki, rambut dipotong pendek biar kayak laki-laki tomboy. Kodrat Anda perempuan nikmati aja. Dan kodrat kita laki-laki nikmati aja. Semuanya punya peluang masing-masing menuju surga. Tapi yang menjadi masalah, mengapa orang seperti ini bisa jadi da'i dan kemudian dipertontonkan? Artinya ilmu yang tadinya tinggi diperkecil oleh karakter. Ilmu dihinakan oleh perbuatan maksiat. Ilmu yang tinggi diperbudak oleh karakter yang brutal. Akhirnya apa? Mereka katakan bahwa perbuatan seperti ini biasa. Kita harus memberikan ruang kepada mereka-mereka seperti ini untuk berkreasi. Jangan kita bunuh mereka. Kata mereka begitu. Artinya kita sedang diajak untuk menormalkan perbuatan-perbuatan yang terlaknat seperti itu. Dan uniknya di dalam majelis kajian. Ibaratnya kita sedang menelanjangi ayat-ayat Al-Quran. Kita sedang membiarkan ayat-ayat Al-Quran ditelanjangi, diinjak oleh orang-orang yang melanggar aturan syariat. Coba bayangkan. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa terjadi? Masuk pada poin kita yang pertama tadi. Du'ful ilmi. Lemahnya ilmu. Pertanyaannya, kok bisa? Karena mereka tidak memandang bahwa ilmu itu adalah cahaya. Jadi seolah-olah siapapun bisa berbicara tanpa iman. Seolah-olah orang yang menuntut ilmu sampai kelas tertinggi bergelar profesor sudah dianggap terbaik dan tertinggi secara akhlak dan secara akal dan akademisi. Kita bangga Pak. Datang profesor ngisi. Wah, masjid kami yang ngisi profesor. Iya kalau imannya bagus. Kalau otaknya seleweng, kita ikutan. Rata-rata omongan mereka jauh lebih didengar daripada yang tak bergelar. Coba bayangkan. Apa sebab? Karena du'ful ilmi.
kita mengidolakan manusia dengan akademiknya, tapi kita tidak mengidolakan iman yang ada pada diri dia. Ini yang poin penting yang harus kita sampaikan. Ini Bapak Ibu, mengapa kita sampaikan? Karena begitu mudahnya hari ini kita temukan. Bapak Ibu lihat, lagi tersebar juga videonya sama. Perayaan Maulid Nabi, di atas pentas perempuan pakai celana pendek. Maksud sederhananya begini, sederhananya. Sebelum sholat dia maksiat, habis itu dia sholat. Selesai sholat lanjut maksiat. Kita sedang menelanjangi Rasulullah. Kita sedang menginjak-injak Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan tercela. Di mana letaknya? Ini adalah hiburan toleransi. Ini adalah kebaikan untuk bersama. Di mana letak kebaikannya? Sesat. Meskipun tidak di Riau, Pak Ustaz. Sekarang kita lihat di mana banyak kejadian tersebut kita temukan. Syekh Hashim Al-Ash'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bacakan, Pak. Apa kata Syekh Hashim Al-Ash'ari? Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beberapa tahun yang lalu beliau tulis, 1900 sekian. Kata beliau, fi bayani tamassuk ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah. Wa bayan ibtida'u zuhuril bid'ah. Wa intisharuha fi ardi Jawa wa bayanu anwa'ul mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman. Apa kata beliau? Menjelaskan tentang orang-orang Jawa yang banyak berpegang teguh pada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Uniknya kalimat tersebut dilanjut dan menjelaskan awal mula bid'ah dan tersebarnya bid'ah tersebut di negeri Jawa. Wabayan dan penjelasan tentang macam-macam mubtadi'in, orang-orang yang pelaku bid'ah, al-mawjudin, yang ada fi hadzal zaman, di zaman ini. 1900-an beliau tulis. Hari ini semua yang beliau katakan terbukti semua. Tak ada satu pun yang tidak terbukti. Mengapa kok di sana muncul aneh-aneh? Ada orang bicara dengan Tuhan lewat HP. Ada orang bisa kontak batin. Ada orang ini dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang seperti ini. Ada banci jadi ustadz. Ada kajian maulid Nabi goyang-goyang. Ada son horek dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabbi. Ada orang yang bisa menggandakan uang di Jawa juga. Ada orang yang ngaku Tuhan di Jawa juga. Ada orang yang ngaku malaikat di sono juga. Pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa masalahnya? Kok bisa? Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, di Sumatera tidak ada. Siapa kata tak ada? Di Sumatera banyak manusia yang mohon maaf mengidolakan manusia yang penuh dengan kemaksiatan. Justru dijadikan panutan. Itu pula jeleknya Sumatera itu. Jadi semua ada jeleknya, tapi ada bagusnya juga gitu. Tidak hanya itu saja. Ya memang kita harus akui persoalan Ahlus Sunnah wal Jamaah memang kencang di sono awalnya. Kemudian kita mengikuti. Tapi ingat, di balik tersebar tersebut juga banyak tersebar orang-orang yang mengaku nabi dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sederhana Pak, sederhana bahasa kita nih. Sebenarnya sederhana saja persoalannya. Du'aful ilmi, lemahnya ilmu. Tak usah jauh-jauh, dalam masjid ini saja. Andai kata pemahaman yang saya sampaikan ini cuma setengah dan Bapak Ibu sampaikan ke orang lain, selesai urusan. Sesat yang bisa kita sampaikan kepada orang lain. Maka wajar kata Gus Baha, dalun wa adal. Apa kata Gus Baha? Ada seorang penyanyi dangdut terkenal. Bisa mematikan nasab Ba'alawi para habaib dengan spontan. Langsung jadi wali. Penyanyi dangdut. Apa kata Gus Baha? Kata Gus Baha nih yang ngomong. Saya kalau kalian datang ke sono mendengarkan dangdut, saya rekomendasikan tidak apa-apa. Tapi kalau Anda menuntut ilmu kepada mereka, dalun wa adal, sesat dan menyesatkan. Coba bayangkan.
Sekelas orang yang dianggap seperti itu, yang dianggap berilmu, bisa menyesatkan orang lain, apalagi yang tidak berilmu. Masalah kita sekarang itu, kita belajar, mohon maaf Pak, kadang-kadang kita tidak serius. Kata Ustadz itu anjing itu halal, kata dia. Padahal kapan pula Ustadz itu bilang anjing itu halal? Cuma karena pemahaman cuma sebentar saja Pak. Habis. Ini yang kita lihat video, kami lihat video saya sendiri Pak. Tak sengaja saya lihat kan. Saya di situ dibuat. Ustadz ini mengharamkan yasinan. Tak kapan pula awak mengharamkan yasinan? Cuma karena video itu sepotong, yang mereka potong, mereka sebarkan, sesat semua Pak. Jadi akhirnya apa? Kita jadi bahan bual-bualan orang gitu loh. Cuma tidak ada masalah karena mereka cuma bacakan cuma setengah gitu. Tapi itu persoalan betapa rendahnya daya fikir umat manusia hari ini. Betapa rendahnya akal manusia sekarang. Hanya karena dengan sepotong video bisa mempercayai langsung. Coba kita lihat. Kasus Bunyani. Video. Masuk penjara. Betul ya? Hanya karena kasus-kasus sederhana Pak. Persoalannya sederhana Pak. Coba kembalikan kepada ilmunya. Selesai Pak. Kalau kita katakan anjing itu tidak haram. Saya misal kata anjing itu tak haram. Ini sebatas pengetahuan. Tapi coba Bapak Ibu cari dalam Al-Quran. Ada gak Allah mengatakan anjing itu najis? Tidak ada Pak. Dan ulama membahas dan ikhtilaf. Itu kalau dipanjangin Pak. Tapi kalau saya katakan anjing itu haram. Pembahasan panjangnya yang lain. Tapi yang dipotong di situ. Apa yang terjadi? Sama halnya Pak, ketika ada orang menuntut ilmu, setengah doang, selesai Pak. Inilah yang disebut dengan du'ful ilmi. Salah satu sarana, mudahnya tersesatnya orang dengan video-video singkat seperti itu. Apa tak lagi kalau video potongannya tak jelas. Habis dibuatnya Pak. Kita bukan persoalan habis dicaci maki, bukan. Orang yang tersesat. Orang-orang yang disesatkan hanya karena potongan video. Misal, Bapak Ibu punya panutan. Panutannya Ustadz Abdul Somad. Ini contoh nih, Ustadz Abdul Somad. Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad bilang begini. Dalam pandangan ulama A misalkan, boleh salaman tangan laki-laki perempuan. Dipotong video tersebut. Kira-kira orang akan beranggapan apa? Ustadz Abdul Somad membolehkan salaman apa tidak? Orang akan berpandangan bahwa salaman itu boleh. Laki-laki dengan kira-kira sesat enggak tuh? Padahal Ustadz Abdul Somad tidak berbicara begitu. Masih ada terusannya. Ini masalahnya di situ Pak. Sehingga ketika pemotongan video. Du'aful ilmi. Inilah landasan. Inilah dasar daripada ilmu yang lemah. Yang menyebabkan banyak orang terjebak dalam kesesatan. Sehingga peluang kita untuk menjadi orang yang sesat, menyimpang dari akidah jelas. Kita ambil contoh Pak. Mengapa ada orang bisa percaya dengan orang yang bisa mengapa ada orang bisa percaya dengan batu yang dibawa oleh ponari? Kita kaji Pak, mengapa orang percaya? Mengapa orang percaya dengan batu yang dibawa oleh ponari? Jawabannya sederhana. Karena tidak punya ilmu. Satu. Yang kedua, karena menganggap batu tersebut keramat. Besok saya beli batu kerikil, saya bilang keramat batu nih. Kebetulan ada orang yang sehat diobatin dengan batu tersebut. Alhamdulillah jadi rame Pak. Nah, besok begini, pas petir datang, nih zaman kami dulu. Zaman kami waktu jahiliyah dulu Bu ya. Pas petir datang, nih kata guru saya begitu. Nanti Wan, kalau ada petir dan nyambar ke batang pisang, tengok batang pisangnya. Bisa jadi ada keris. Awak waktu itu karena memang terjebak dalam kesesatan, saya cari Pak, memang dapat keris. Rupanya sudah ditanam sama guru saya duluan. Astagfirullahaladzim. Itu gara-gara menuntut ilmu Hanoman. Nah, coba bayangkan sama Bapak Ibu. Sebegitulah kita dibodohi. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bukan sedikit yang nuntut. Karena manusia sekarang ini, apa tak lagi yang sekarang, dituntut menjadi manusia instan. Kita hari ini dituntut menjadi manusia instan. Apa maksudnya dituntut menjadi manusia instan? Tak berlaku lagi Anda belajar. Maka mahasiswa kalau disuruh nulis, apa jawabannya? Pak, pakai ketik kah? Awak suruh perintahnya nulis.
Dia kata masih tanya juga, Pak pakai ketik kah? Berarti perkataan kita kurang jelas. Pakai pulpen, ambil pulpenmu, buka kertasmu, ambil buku tulismu, tulis. Begitu kita harus perintahkan kepada mahasiswa sekarang. Karena kalau kita suruh kita katakan tulis, dia bilang ketik kah? Coba bayangkan. Begitulah cerdasnya mahasiswa sekarang. Kita tidak dalam sedang mengatakan ini fakta Pak, kenyataannya begitu. Sekarang perhatikan, orang kalau sudah buka laptop copy paste. Kalau sudah copy paste, iya kalau betul, kalau salah selesai Pak. Makanya sesat menyesatkan, peluang sesat sekarang lebih besar daripada peluang sesat dahulu Pak. Orang dulu nulis langsung hafal. Sekarang ngetik kopas nggak apal-apal. Makanya butuh tab, butuh laptop untuk bisa dibawa kemana-mana. Itulah bedanya ulama dahulu dengan sekarang. Saya punya ulama, guru saya dulu. Kalau masuk kelas, apa kata dia? Tidak ada yang boleh nulis sebelum perintah saya. Dia terangin 15 menit, suruh tulis apa yang dia terangkan. Kalau otak kita tidak cerdas-cerdas betul Pak, tak akan ada yang kita tulis Pak. Dia hanya mengatakan kuatkan ingatan kalian. Tapi Bapak Ibu bayangkan bagaimana cara dia meminta agar kita memperkuat ingatan. Perbanyak sholat tahajud dan perbanyak baca Al-Quran. Bukan menghafal Pak, tapi membaca. Membaca Al-Quran saja kita bisa tajam hafalan, apalagi menghafal Al-Quran. Coba bayangkan. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.